Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik ikhwati fillah, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Pada kalimat liya'budun, ya, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah apa? Tujuan utama diciptakannya jin dan manusia agar mereka beribadah. Nah, apa kandungan inti daripada ibadah adalah apa? Kandungan inti daripada ibadah adalah pengagungan kepada Allah, dengan kita merendahkan diri di hadapannya. Kemudian yang kedua, di situ liya'budun adalah sirah atau struktur kalimat perintah, yang mana secara iltizam, secara itu memiliki konsekuensi, ya. Dilalatul iltizam ada yang berkaitan dengan satu fa'il, pelaku daripada ibadah itu, kemudian keterkaitannya dengan waktu, karena fi'il pasti terkait dengan waktu, dan keterkaitannya dengan tempat, karena perbuatan apapun di dunia ini pasti tidak terlepas dari tempat. Nah, secara kaitannya dengan pelaku, maka apa? Perintah itu tertuju kepada masing-masing individu. Ya, perintah itu sekaligus, namun mengarahnya kepada masing-masing individu. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, maka bersegeralah menuju sholat Jumat. Bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sholat Jumat tadi. Perintah bersegera itu mengenai semua individu atau mukallaf, mengenai setiap kaum muslimin secara personal. Oleh karena itu apa? Tidak ada perintah, atau dalam perintah ini tidak mengharuskan kaum muslimin bersama-sama mendatangi sholat Jumat. Akan tapi masing-masing mereka terkena perintah untuk mendatangi dan bersegera menuju sholat Jumat. Adapun caranya dikembalikan kepada pilihan masing-masing. Mau berjalan, mau pakai kendaraan, mau penumpang yang lain, itu pun dipersilahkan, tidak masalah. Intinya, ketika suatu perintah itu sifatnya mutlak, maka pelaksanaannya dikembalikan oleh syariat kepada pilihan mukallaf. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan waktu. Ibadah atau pada dasarnya ibadah itu boleh dilaksanakan kapan saja. Boleh dilaksanakan kapan saja kecuali pada waktu-waktu terlarang. Semisal sholat ketika matahari terbit, atau puasa silahkan, kecuali ketika hari Idul Adha dan Idul Fitri dan yang semisalnya. Artinya hukum asal waktu itu boleh digunakan untuk ibadah, atau memang waktu itu memang secara asal dipergunakan untuk ibadah. Oleh karena itu ketika ada perintah mutlak, kita boleh memilih waktu kapan saja kita akan melaksanakan perintah ibadah tadi, entah zikir, entah sholat, entah puasa, atau ketaatan yang lainnya. Demikian juga kaitannya dengan tempat. Ketika Allah menciptakan kita untuk beribadah, dan ibadah tidak mungkin terlepas dari tempat, itu menunjukkan secara iltizam bahwasanya semua tempat itu boleh digunakan untuk ibadah kecuali yang terlarang. Contohnya misalnya apa? Ketika Rasulullah mengatakan waju'idat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan sungguhnya apa?
bumi ini Allah jadikan bagi saya adalah apa? Masjid, tempat untuk sujud, boleh untuk sujud, dan tohuro, dan sebagai alat bersuci atau wasilah dalam bersuci. Oleh karena itu apa? Dimanapun kita boleh sholat, kecuali yang terlarang. Semisal di mana? Di kuburan, yang memang ada larangan di situ, atau menghadap kuburan, atau di toilet, atau di tempat-tempat lain yang memang terlarang. Oleh karena itu, penting sekali kita bagi setiap mukallaf memahami konsep ini. Bahwasanya apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita dengan perintah yang sifatnya mutlak, yang tidak terikat dengan kriteria tertentu, maka hakikatnya ada pilihan yang dikembalikan oleh syariat kepada kita. Pilihan itu berkaitan dengan apa? Bisa berkaitan dengan, kalau perintah berzikir, bisa berkaitan dengan pilihan lafaz zikirnya, jumlahnya, pilihan waktunya, pilihan tempatnya, selama itu kita tidak keluar dari wilayah imtithal, pelaksanaan perintah. Selama kita merupakan apa? Berusaha mengamalkan itu antara kita dengan Allah, maka pilihan itu relatif apa? Relatif diberi kelonggaran oleh syariat. Kecuali ketika pilihan itu kita keluarkan dari wilayah imtithal, usaha melaksanakan perintah dan mengikuti aturan, kepada wilayah tasyri', pensyariatan hukum. Apa ciri-ciri pensyariatan hukum yang paling kelihatan adalah apa? Ketika hukum itu diberlakukan secara umum. Ini adalah wilayah tasyri'. Tidak boleh kita lakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan kita, mengajarkan itu, memerintahkan manusia untuk melakukan hal itu secara spesifik. Adapun menganjurkan secara umum ataupun nasihat secara personal, maka itu nanti akan wilayahnya masuk pada wilayah yang lebih khusus, semisal fatwa ataupun irsyad, petunjuk dari guru kepada murid, nasihat dari orang tua kepada anaknya, dan yang semisalnya. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin.